Luffy pernah berkata bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Tapi bagaimana jika perjalanan Luffy selama ini bukan sekadar keberuntungan? Will of the, Nika, Joy Boy, bahkan Shanks. Semuanya seolah mengarah kepada satu orang Monkey D. Luffy. Will of the. Sejak awal cerita, ada satu huruf yang selalu muncul di nama orang-orang yang mengubah dunia. Huruf D. Gold D. Roger, Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, Trafalgar D. Water, loh? Dan tentu saja, Monkey D. Luffy. Pemerintah dunia bahkan menyebut mereka sebagai musuh alami para dewa. Tapi, apa sebenarnya arti huruf D? Sampai sekarang, Oda belum mengungkap jawabannya secara lengkap. Namun kita tahu satu hal. Orang-orang dengan nama D berkali-kali muncul dalam peristiwa yang mengguncang dunia. Roger menjadi raja bajak laut, Garp menjadi legenda angkatan laut, Dragon memimpin tentara revolusioner, dan Luffy sedang mengikuti jejak Roger. Jadi mungkin saja menjadi raja bajak laut bukan hanya impian Luffy, tetapi bagian dari warisan kehendak yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Luffy dan Nika. Namun ada sesuatu yang membuat perjalanan Luffy semakin luar biasa. Buah yang selama ini kita kenal sebagai Gomu Gomu no Mi, ternyata bukan sekadar buah karet. Nama sebenarnya adalah Hito Hito no Mi, model Nika. Buah yang berkaitan dengan sosok legendaris bernama Nika. Sosok yang dipercaya sebagai simbol kebebasan bagi para budak, dan ketika Luffy membangkitkan kekuatan tersebut, ia memasuki bentuk Gear 5. Yang menarik, pemerintah dunia selama ratusan tahun berusaha menyembunyikan identitas buah ini. Mereka bahkan mengubah namanya. Kenapa? Karena mereka takut pada apa yang diwakili. Nika, kebebasan. Dan Luffy adalah orang yang paling mencerminkan kebebasan itu. Luffy dan Joy Boy. Setelah Gear 5 muncul, dunia One Piece mendapatkan sebuah kejutan besar. Zunisha mengatakan, Joy Boy telah kembali. Luffy bukan Joy Boy yang sama dari 800 tahun lalu, tetapi ia membawa kehendak dan kekuatan yang berkaitan dengan Joy Boy. Ini sangat penting, karena Joy Boy adalah sosok yang memiliki hubungan dengan sejarah dunia yang sengaja dihapus. Ia meninggalkan pesan dan janji yang belum terselesaikan. Dan sekarang, Luffy berada di jalur untuk menyelesaikan sesuatu yang gagal dilakukan. Joy Boy pada masa lalu. Dengan kata lain, perjalanan Luffy menuju One Piece mungkin bukan hanya tentang menemukan harta karun, tetapi juga tentang menyelesaikan warisan yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Straw Hat Grand Fleet. Tapi, ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Luffy tidak berjalan sendirian. Di Dressrosa, 7 kelompok bajak laut membentuk sebuah armada besar yang dikenal sebagai Straw Hat Grand Fleet. Lebih dari 5.000 orang berada di bawah bendera Luffy. Dan yang menarik, Luffy sebenarnya tidak pernah memaksa mereka menjadi bawahannya. Mereka sendiri yang memilih untuk mengikutinya. Bahkan Luffy tidak terlalu peduli dengan status sebagai pemimpin, tetapi justru karena itulah mereka semakin menghormatinya. Dan ada satu ramalan menarik. Para anggota Grand Fleet dikatakan akan menyebabkan sebuah insiden besar yang akan mengguncang dunia. Apakah insiden itu akan terjadi ketika Luffy akhirnya mencapai puncak? Kita belum tahu. Tetapi, jika itu benar, Grand Fleet mungkin akan menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perang terakhir. Hubungan Luffy dan Shanks. Dan sekarang kita sampai pada orang yang mungkin paling berpengaruh dalam perjalanan. Luffy, Shanks. Ketika Luffy masih kecil, Shanks memberikan topi jerami miliknya. Bukan sekadar hadiah. Shanks membuat sebuah janji. Suatu hari, Luffy harus mengembalikan topi itu kepadanya setelah menjadi bajak laut hebat. Sejak saat itu, topi jerami menjadi simbol perjalanan Luffy. Menariknya, Shanks sendiri pernah menjadi bagian dari kru Roger, dan Roger adalah orang yang berhasil mencapai Laugh Tale. Jadi Shanks mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Luffy, ia mungkin tahu apa yang menunggu di ujung perjalanan.
Namun Shanks tidak pernah langsung membawa Luffy ke sana. Ia justru membiarkan Luffy menempuh jalannya sendiri. Mungkin karena Shanks percaya bahwa suatu hari Luffy akan menjadi orang yang mampu melakukan sesuatu yang bahkan Roger tidak sempat lakukan. Apakah Luffy benar-benar ditakdirkan? Tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah Luffy benar-benar ditakdirkan menjadi Raja Bajak Laut? Atau semua ini hanya kebetulan? Karena sejak awal, Luffy sendiri tidak pernah mengatakan ingin menjadi penguasa dunia. Ia hanya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan. Dan justru disitulah keunikannya, Luffy tidak mengejar takdir. Ia mengejar kebebasan. Tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin banyak hal dari masa lalu yang seolah terhubung dengannya. Will of the Nika, Joy Boy, Grand Fleet, Shanks, semuanya perlahan membawa Luffy menuju satu titik. Laugh Tale. Penutup. Mungkin Luffy memang ditakdirkan menjadi Raja Bajak Laut, tetapi bukan karena dunia memilihnya, melainkan karena sepanjang perjalanan Luffy terus memilih kebebasan, dan mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang akhirnya memilih mengikutinya. Dari sarang anak kecil di East Blue, hingga sosok yang sekarang mengguncang dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah Luffy akan menjadi orang pertama yang benar-benar mengubah dunia setelah menemukan One Piece? Tulis teori kalian di komentar, dan jangan lupa subscribe Animenesia 99 untuk pembahasan One Piece lainnya.